Ketika Ayu Ting Ting akhirnya muncul dan menjawab semua pertanyaan tentang kelahiran putrinya, maka mata publik langsung tertuju pada Henry Baskoro Hendarso atau Enji sebagai ayah dari bayi yang dilahirkan Ayu. Bagaimana perasaan Enji ketika ia tidak berhasil melaksanakan harapannya mendampingi Ayu menjalani persalinan serta mengumandangkan azan untuk pertama kalinya. Enji tentu kini diselimuti rasa kecewa. Namun yang jauh lebih penting bagi Enji saat ini adalah bagaimana caranya agar ia bertemu dengan putrinya. Kalau pengen banget, siapa sih yang gak pengen buat ketemu sama anak ya. Terlepas dari apapun itu hubungan saya sama Ayu, terlepas dari apapun itu hubungan saya dengan keluarganya. Tapi kan saya masih punya hak buat bertemu, masih punya hak buat saya melihat. Dari perhitungan saya kemarin pas udah itu, saya pengen banget namanya ketemu, pengen, siapa yang gak pengen ngazanin kan kayak gitu. Tapi sampai saat ini juga saya masih belum bisa buat ketemu. Apa saya ngasih tahu? Enggak lah, nggak perlu. Tapi sempat tanyain nggak sih, mungkin SMS atau ngabari gitu dong? Enggak, saya nggak pendendam. Saya memaafkan siapapun yang sudah menyakiti hati saya, keluarga saya dan orang tua saya. Enji tampaknya sudah patah arang dengan pernikahannya. Ia memang tak lagi mengharapkan Ayu kembali dalam pelukannya. Tetapi ia masih tetap merasa memiliki hak sebagai ayah dari bayi yang namanya masih dirahasiakan tersebut untuk bertemu dan melakukan tanggung jawabnya. Soal mereka yang mau menggugat duluan soal hak asuh anak itu apa gimana ya, siapa sih yang gak mau sama anaknya? Ya saya usahakan, saya akan berusaha semampu saya. Enji tidak begitu peduli soal apakah dia digugat cerai atau tidak. Tapi yang jelas dari segi tanggung jawab seorang laki-laki, tanggung jawab seorang suami, dia telah berusaha melakukan. Jika ingin bertemu darah dagingnya, maka Enji harus menempuh jalan yang terjal dan berliku yang dibentangkan Ayu dan kedua orang tuanya. Namun, apakah Enji memiliki tekad yang kuat yang tak mudah digoyangkan oleh rintangan apapun? Dan benarkah Enji akan menempuh jalur hukum untuk mengambil hak asuh putrinya dari Ayu? Harapan sih buat saya, pengen banget, saya pengen ngeliat, saya pengen namanya bertemu sama anak saya. Sekali lagi saya bilang itu karena saya pengen banget ngeliat. Kan saya udah bilang, jangan cari-cari saya, apalagi. Enji kalau mau, dia bisa menempuh upaya hukum, ya. Dia bisa menempuh upaya hukum karena dia tidak, orang tua si Ayu tidak berhak melarang Enji menemui anaknya. Enji lebih berhak terhadap anak tersebut daripada orang tua daripada Ayu Ting Ting. Saya kira belum ada niat sampai ke sana. Karena si Enji hanya menghimbau, ya, ini semua demi kepentingan anak, ya. Kenapa jadi bapaknya yang bergaya terus gitu loh di TV? Emang yang bikin anak itu siapa? Kan Enji. Permasalahan rumah tangga tidak hanya dihadapi oleh Ayu Ting Ting dan Enji, tetapi juga sedang menghampiri pasangan Farhad Abbas dan Nia Daniati. Setelah kemarin menumpahkan kekecewaan di jejaring sosial Twitter lantaran Nia tak menggubris larangan untuk menyelenggarakan pesta pernikahan putrinya Olivia Natania dengan sederhana, kini Farhad kembali berkicau tentang duduk permasalahannya dengan Nia. Rupanya, ketidakhadiran Farhad dalam pesta putri Nia yang disalahartikan banyak pihak membuat Farhad jengah. Namun entah mengapa, Farhad lebih memilih media sosial dan bukannya duduk bersama dengan Nia untuk menyelesaikan perbedaan pendapat yang terjadi. Farhad yang biasanya berani untuk bicara ceplas-ceplos mengenai permasalahan orang lain di depan media, mengapa kini saat ia mempunyai masalah hanya berani bicara lewat Twitternya? Ada apa dengan Farhad?
Farhad yang tak terlihat kembali ke kediamannya bersama Nia kembali menegaskan bahwa ia tidak setuju Nia menghamburkan uang dengan pesta mewah untuk putrinya. Ia juga mengakui bahwa acara mewah di salah satu hotel di Jakarta Selatan tersebut menggunakan uangnya, sehingga ia berani tak menghadiri pesta putri tirinya itu. Kurang sehat, lagi nggak enak badan. Kondisi Mbak Nia sendiri sekarang seperti apa? Maksudnya seperti kayaknya letih gitu ya? Lagi kurang enak badan, saya mau gini dulu. Apa karena permasalahan ini yang membuat teh? Habis nganterin Oi ke Palembang? Enggak, saya ada urusan. Tadi udah jalan. Berarti Sama Bang Farhad juga atau? Enggak, sama ponakan. Saya sendiri. Ya udah maaf ya. apa karena permasalahan ini Mbak Nia kayaknya letih banget, capek? Ngerasa terganggu nggak sih mungkin dengan pemberitaan ini? Enggak kok, biasa aja. Cuma memang pengen istirahat, dari kemarin kan kurang istirahat ya. Jadi sekarang ini saya pengen istirahat dulu, sebenarnya sih betul-betul pengen istirahat, tapi ada yang harus diurusin ya udah. Tweet kekecewaan episode 2 milik Farhad tersebut seolah semakin menegaskan keretakan dalam rumah tangga Farhad dan Nia. Pasalnya, dalam salah satu kicauannya, Farhad bahkan berucap, daripada angkat koper, mending angkat hati. Tetapi tweet yang seolah-olah Farhad akan meninggalkan Nia lantaran kecewa itu ternyata ditulis juru bicara Farhad. Sontak publik pun bertanya-tanya, benarkah ada kedekatan khusus antara juru bicara Farhad dengan Farhad? Lantas, bagaimana tanggapan Nia tentang isu kedekatan suaminya dengan wanita lain? Status Twitter Mas Farhad setiap harinya yang hari ini. Kalau sama Regina gimana? Hah? Yang masalah sama Regina. Kalian yang lebih tahu. Pasti kalian yang lebih tahu, semuanya kalian yang lebih tahu. Mbak, ibu Karena dan ada perempuan. Allah. Allah itu selalu sayang dan semuanya pasti menguatkan tiap-tiap manusia. Siapapun yang berbuat baik, tentu kalau kita keimanan kuat ya insya Allah.